Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran daring mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 12 ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, dimanapun Anda berada, Madrasah Aliyah, kita berdoa dulu kepada Allah, mudah-mudahan ilmu kita dijalankan Allah ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana hamdi wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik anak-anak Madrasah Aliyah kelas 12 dimanapun Anda berada, sebagaimana pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang dakwah, metode berdakwah ada 3 kemarin ya. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Pertama bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Yang kedua mau'izah hasanah. Wajadilhum billati ya ahsan, dan mujadalah dengan ahsan. Nah, itu metode dalam berdakwah. Sekarang kita akan membahas tentang efek dari dakwah, hasil dari dakwah itu, serta memulainya dari mana ketika kita mau berdakwah, gitu ya. Sebagaimana surat Al-Kahfi ayat 69, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasy syarab wa sa'at murtafaqah. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Artinya, ketika kita mengajak seseorang berdakwah kemudian dia tidak mau, berarti kita sudah lepas dari kewajiban. Karena faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kita hanya memberikan jalan, memberitahu ini jalan lurus menuju Allah, ini jalan bengkok menuju jalan iblis dan lain-lain. Pilihan tergantung orang yang kita ajak. Jadi kita tidak bisa memaksa orang. Kita hanya mengajak. Kewajiban kita berdakwah. Jadi kita tidak wajib dakwah kita berhasil. Itu yang perlu digarisbawahi, gitu ya. Usaha terus wajib kita laksanakan, tapi jangan menuntut keberhasilan dari usaha kita dalam mengajak orang untuk menuju kebaikan. Karena ini ayatnya sudah jelaskan, ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Orang itu tergantung hatinya. Ketika dia memang mau beriman, maka dia akan ikut dengan dakwah kita, ajakan kita menuju Allah, kebenaran. Tapi ketika orang itu memang menolak, apalagi didasari di dalam hatinya ada unsur kebencian yang mendalam terhadap entah kita, entah ke agama kita, entah memang kebenaran itu sendiri yang dia memang tidak suka, maka dia tidak akan mungkin beriman. Jadi kita mengajak itu sebatas mengajak, gitu ya. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma
ما تعملون. Shadaqallahul azim. Ayat ini menegaskan kepada kita siapa sasaran dakwah pertama kali yang harus kita ajak untuk menuju kebenaran, yakni wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah kepada karib kerabatmu. Berarti yang kita ajak menuju kebaikan terlebih dahulu itu sebenarnya adalah diri kita, keluarga terdekat kita. Itu sebelum kita berdakwah kepada orang atau sambil kita berdakwah terhadap keluarga terkerabat kita, kita pun demikian mengajak orang lain. Artinya jangan sampai melalaikan keluarga kita dalam kebajikan. Kita mengajak orang lain berbuat baik, tapi kita meninggalkan keluarga kita tanpa mempertanggungjawabkan bahwa keluarga kita ini sudah mau berbuat baik atau belum, sudah baik atau belum. Ya. Kalau seperti itu namanya kita mementingkan orang lain masuk surga, sedangkan keluarga kita, nah, kita tidak bisa menjaga mereka. Padahal kewajiban yang lebih utama itu karib kerabat kita, keluarga kita terdekat, gitu ya. Kemudian di dalam surat lain Al-Hijr ayat 94 sampai 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in alladzina ja'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Ayat ini adalah turun berkenaan pada perintah Nabi untuk dakwah secara terang-terangan. Ini kronologinya dulu. Berarti dulu Rasul itu ketika berdakwah kan masih sembunyi-sembunyi awal-awal itu. Nah, kemudian turunlah ayat ini sehingga dakwah secara terang-terangan pun dimulai. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Dan seterusnya, ini bisa dibaca artinya ya. Apa sih fadilah dakwah itu? Fadilah dakwah adalah ketika mau mengajak orang lain berbuat kebaikan, maka kita akan memperoleh pahala dari kebaikan orang yang melakukan kebaikan yang kita ajak itu. Kita mengajak orang untuk sholat jamaah, kemudian orang yang kita ajak mau sholat jamaah, kita mendapatkan pahala kita jamaah sendiri melakukan jamaah, kemudian orang itu jamaah yang kita ajak, maka kita mendapatkan pahala dari orang itu sebesar dia jamaah tanpa mengurangi pahala dari orang yang kita ajak. Jadi double-double begitu ya. Ya, seperti sekarang waktunya adzan. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.